Oke, langsung saja kita lanjut alur cerita episode selanjutnya. Perubahan tiba-tiba di arena menyebabkan cukup banyak orang sedikit terkejut. Lee Junja dan lainnya di kursi VIP juga menjadi terkejut karena hal ini. Mereka berdiri dari kursinya, melangkah maju dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lee Junja bertanya dengan suara yang dalam, "Jing-er, ada apa?" Feng Junja juga muncul di samping Xiaoyan ketika Lee Junja juga muncul. Dia juga maju selangkah dan secara tidak sengaja memblokir Xiaoyan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat memandang Feng Jing-er. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota suku iblis Phoenix Surgawi, jangan berpikir bahwa sukumu dapat berkeliaran di dataran tengah ini tanpa rasa takut. Gigi Feng Jing-er menggigit bibir bawahnya, matanya masih tertuju pada Xiaoyan. Feng Junja, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara acak oleh Feng Jing-er. Benda yang aku rasakan sebelumnya jelas merupakan inti darah Phoenix kuno milik sukuku. Dengan statusmu, kamu harus menyadari aturan suku iblis Phoenix Surgawi. Senyum di wajah Feng Junja sedikit berkurang. Sikap sombong suku iblis Phoenix adalah sesuatu yang dialami secara pribadi saat itu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah hanyalah persoalan kecil. Nona Feng tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening sambil berbicara. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Kalau begitu, apakah kamu berani mengizinkanku mencari cincin penyimpananmu? Wajah Feng Jing-er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ini. Bukankah permintaannya sedikit berlebihan? Aku hanya menggunakan semacam keterampilan mencari sesuatu aturan suku. Jika masih tidak membuahkan hasil, aku dapat meminta maaf atas tindakanku. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang tak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Baiklah, aku akan mengizinkanmu menggunakan keterampilan pencarianmu. Namun, jika kamu gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepadaku di depan umum." Mata Feng Jing-er sedingin es. Dia mendengus dingin sambil menggigit jarinya. Setetes darah warna merah cerah jatuh tertahan di hadapannya. Kemudian, jarinya membentuk segel misterius. Dengan lambaian tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilau warna merah melingkar dan perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Cahaya merah perlahan memindai tubuhnya, cincin penyimpanannya. Namun, tidak ada tanda-tanda fenomena yang tak biasa muncul. "Nona Feng, apakah sudah ada hasilnya?" Xiaoyan melirik Feng Jing-er sambil bertanya. "Jing-er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi..." Feng Jing-er menjadi cemas. Dia akan menjawab ketika dia melihat Lee Junja mengerutkan alisnya. Yang bisa dilakukan hanyalah menelan kata-katanya. "Aku tidak akan meninggalkan masalah ini begitu saja." Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan. Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu. Wajah Feng Jing-er langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak. Beberapa saat kemudian, dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya. "Maaf." Xiaoyan tertawa. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah ke belakang Feng Junja. Feng Junja menghela napas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Hasil pertandingannya sudah diketahui menurut perjanjian kita sebelumnya. Dendam antara Xiaoyan dan Papilem angin petir akan dihapuskan, bukan? Sudut mulut Lee Junja bergerak sedikit. Meski hatinya dipenuhi amarah, tentu saja dia tidak akan menelan kata-katanya. Namun, Xiaoyan, jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, aku secara pribadi akan membunuhmu. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lee Junja. "Lee Junja, yakinlah." Feng Junja di samping melirik wajah jelek Lee Junja. "Karena pertemuan besar sudah selesai, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan datang dan berkunjung jika aku punya waktu di masa depan." Setelah mengatakan ini, Feng Junja melambaikan tangannya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul, akhirnya membentuk elang angin raksasa. "Ayo pergi."
Mu Qingluan, Xiaoyan, serta Lin Yan segera mengikuti dan melompat ke elang besar. Zhen Junje dan Huang Chuan Junje juga mengucapkan selamat tinggal pada Lei Junje setelah menyaksikan elang raksasa menghilang. Ekspresi Lei Junje menjadi suram sepenuhnya setelah semua orang pergi. Apakah kamu benar-benar merasakan inti darah Phoenix kuno sebelumnya? Aku benar sekali, namun aku juga tidak menyadari mengapa aku tidak bisa menemukannya. Feng Cheng'er mengangguk dan berbicara dengan sangat yakin. Lei Junje sedikit mengangguk, dia segera berbicara dengan nada sinis. Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini pada sukumu. Pada saat itu, para ahli dari sukumu pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan. Feng Cheng'er ragu sejenak, namun akhirnya dia mengangguk. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit biru yang tenang. Seekor elang raksasa membawa badai petir saat terbang. Di belakang elang itu duduk beberapa sosok. Xiaoyan ada di antara mereka. Saat ini, api hijau giok menyala dengan panas di tangannya. Beberapa saat kemudian, tetesan darah hijau merah yang bercampur dalam nyala api membumbung, perlahan dipaksa keluar. Namun, hanya ada 3 tetes darah yang keluar. 1 tetes lagi telah menyebar ke dalam tubuhnya. Karena suhu api surgawi sangat tinggi, ini telah menyebabkan sebagian energi inti darah Phoenix kuno menyebar ke dalam tubuhnya. Sial, pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu setelah berhasil menyempurnakanmu. Kekuatan spiritual bergerak ke seluruh bagian tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar. Dalam kurang waktu 10 menit, energi hijau merah yang tersebar telah berkumpul, berubah menjadi gumpalan energi seukuran telapak tangan. Sebuah pikiran melintak di benak Xiaoyan, dan nyala api hijau giok melonjak, berubah menjadi kuali api, dan membungkus gumpalan energi. Beberapa saat kemudian, gumpalan energi tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan, berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan keluar dari kuali api, menyatu dengan tulang, pembuluh darah, otot, dan selnya. Namun karena energi terlalu banyak, tubuhnya bahkan tidak mampu menampung semuanya. Inti darah Phoenix kuno agak terlalu kejam bagi manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya meningkat terlalu banyak. Namun tepat ketika tubuhnya mulai membengkak hingga batasnya, pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dengan cepat membentuk segel di tangannya. Setelah itu, dia berteriak dengan keras. Segera, sepasang sayap tulang dengan cepat menyebar, menyerap sisa energi dengan cara seperti kilat. Dan tubuh Xiaoyan yang membengkak dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Detik berikutnya, dia perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Feng Junje yang sedang menatapnya. Maaf, aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Junje menggelengkan kepalanya saat bertanya. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tangannya. Kekuatan luar biasa segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Feng Junje segera menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan tidak menemukan ada yang salah selama pemeriksaan detail terhadap tubuhnya. Segera matanya menatap Xiaoyan sambil perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu berada?" Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Feng Lao juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu, bukan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan bahwa orang tua itu mendapat serangan balasan ketika sedang menyempurnakan pil obat dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Tentu saja, aku tidak pernah mempercayai kata-kata seperti itu. Dan aku menginterogasi Han Feng beberapa kali. Namun orang ini sangat licik dan aku gagal mempelajari apapun melalui pertanyaanku. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Xiaoyan menghela napas pelan-pelan dan berbisik. Guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Bang, ekspresi Feng Junje seketika berubah menjadi gelap.
Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen membesarkannya setelah dia ditinggalkan saat masih bayi dan mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Kemarahan muncul di wajah Feng Junje saat dia berteriak. Mu Qingguan meringkuk saat dia melihat Feng Junje sangat marah. Feng Junje biasanya riang, jarang sekali dia kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik guru yang menjalani hidup dan mati, kepala papilin bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Yao Chen, Yao Junje? Mata Mu Qingguan tertegun saat dia melihat Xiaoyan tanpa sadar berteriak. Kepala papilion? Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala papilion. Papilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun dia tidak menyukai hal ini, dan tempat itu kurang lebih dikelola olehku. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun, posisi kepala papilion masih tetap ada karena aku tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Junje melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tidak disangka guru akan menjadi kepala papilion bintang jatuh. Kalau begitu, bukankah dia dianggap sebagai anggota papilion bintang jatuh? Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Setelah aku kembali, aku akan mengeluarkan perintah untuk mencari Han Feng. Feng Junje berbicara dengan nada gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar telah membuatnya marah. Jika itu perintah yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh roh segera dilepaskan. Xiaoyan, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku? Roh Han Feng meraung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun raungannya belum selesai ketika tiba-tiba dia berhenti. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Han Feng, mata Feng Junje tajam saat dia melihat roh Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh perlahan keluar. Feng Junje? Mata Han Feng tampak kusam saat dia melihat Feng Junje di depannya. Sesaat kemudian dia langsung kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Junje sedikit es, jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat kekuatan hisap menyebar. Setelah itu, dia mencengkeram leher Han Feng. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu pasti sudah ditelan oleh hewan liar dan binatang buas. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia menatap Feng Junje. Dia buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul. Hall of Soul? Ekspres Feng Junje berubah ketika dia mendengar nama ini. Feng Lao, Hall of Soul sepertinya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiaoyan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar ada hubungannya dengan bajingan itu? Feng Junje menggertakkan giginya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika Hall of Soul ingin menyerang Yao Chen, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Namun, karena seorang pengkhianat, dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan bantuan. Feng Lao, tunggu. Kita masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kita, agar dapat menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Xiaoyan buru-buru berbicara saat dia melihat situasi ini. Kemungkinan besar Hall of Soul tidak hanya menginginkan roh orang tua itu. Mungkin mereka lebih menghargai kemampuannya dalam menyempurnakan pil obat. Saat itu, aku samar-samar menyadari bahwa Hall of Soul tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Selama pertarungan besar di Istana Kuno yang telah membuat seluruh dataran tengah menjadi gempar, Yao Chen dan aku bertukar pukulan dengan Hall of Soul telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Junje mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba membuat tebakan. Istana Kuno? Xiaoyan tercengang saat dia mendengar ini. Ini sudah merupakan cerita yang sangat lama. Istana besar itu diturunkan dari zaman kuno. Hal ini menarik lebih dari separuh ahli dataran tengah yang berada di kelas dojong ke atas.
Namun harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang kamu latih sekarang diperoleh Yao Chen dari tempat itu. Feng Junje kemudian menghela napas. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno, di mana orang tua itu dipenjara saat ini. Feng Junje melirik Han Feng dengan dingin sebelum menuntut. Wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang Holop Soul di sana. Yao Chen dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya? Tidak disangka ada aula cabang Holop Soul di sana. Feng Junje mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak tetua terhormat Doujun yang ada di cabang itu? Satu. Mata Han Feng berkedip pelan saat dia menjawab dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki pemahaman apapun tentang Holop Soul? Sepertinya pikiran jahatmu masih belum padam. Feng Junje tertawa dingin saat dia mendengar ini. Simpan dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Junje tajam saat dia menatap Han Feng yang tanpa sadar gemetar. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menyimpan roh Han Feng sekali lagi ke dalam botol giok. Feng Lao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak boleh gegabah. Kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Kamu harus menunggu dengan tenang selama beberapa waktu ini. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aku akan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Setelah itu, aku akan memulai menyelidiki Holop Soul. Bagaimana denganmu? Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi ke pusat dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun tersisa sampai pertemuan besar Menara Pil. Aku ingin berpartisipasi. Pertemuan Pil? Feng Junje terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tersenyum. Itu juga lumayan. Saat itu, lelaki tua Yao Chen berhasil mendapatkan tempat juara di sana. Sebagai muridnya, kamu tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi, menurut apa yang aku tahu, 10 besar dalam pertemuan Pil ini tampaknya bisa mendapatkan hak untuk menundukkan 3000 Burning Flame. Dia kemudian memberikan batu yok tua pada Xiaoyan. Di masa depan, aku akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukanmu. Selain itu, jika kamu menemukan masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat menghancurkannya. Xiaoyan memeringkan kepalanya dan menerima batu giok tua. Terima kasih Feng Lao. Baiklah, kita terdesak oleh waktu. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu sendirian di masa depan. Feng Junje tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia menengkupkan tangannya ke arah Feng Junje. Dia mengangkat dagunya ke arah Lin Yan di samping. Kemudian tubuh mereka bergerak, melompat dari belakang elang, dan dengan cepat jatuh ke tanah. Xiaoyan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya berbalik pada Xiaoyan. Di mana Menara Pil berada? Xiaoyan bertanya dengan terbatuk. Lokasi Menara Pil berada di kota Pil. Masih ada perjalanan yang cukup jauh dari tempat ini sampai ke sana. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, kita masih membutuhkan waktu 1 bulan. Lin Yan menyebarkan tangannya saat dia menjelaskan. Dalam hal ini, kamu akan memimpin. Mari kita cari lubang cacing terdekat. Xiaoyan tertawa. Itu memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu jalan untuk memimpin. Ya, Lin Yan mengangguk. Kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering berbicara tentangmu. Dia sekarang telah menjadi kepala klan, namun demikian, dia sering ditekan oleh tetua di klannya, menyebabkan dia merasa pusing. Jika ada di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiaoyan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dibuat di Akademi Dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douji menjulur. Kemudian mengepak dengan cepat dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke jauhan. Xiaoyan melangkah ke udara kosong dan mengikuti Lin Yan di belakang. Di sebuah dunia yang misterius, awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Ada sebuah batu hijau bulat yang terletak di sana, dan sosok Sun Er duduk bersila di atas batu. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan.
Pelatihan yang tenang berlanjut selama hampir 1 jam sebelum dia membuka matanya dan berdiri. Kemudian memutar kepalanya sedikit, melirik ke belakang saat dia berkata, "Ling Lao, tunjukkan dirimu." Segera, sebuah bayangan di belakang Sun Er mulai perlahan-lahan bergoyang. Itu berubah menjadi sosok tua. Dia membungkuk dengan hormat saat dia tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Aku baru saja tiba, namun aku sudah ditemukan. Sun Er secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah Ling Lao untuk datang ke sini?" "Aku tidak akan berani datang dan mengganggu latihan nona muda jika tidak ada apa-apa." Ling Ying mengangkat kepalanya saat dia berkata, "Aku tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan." Sun Er berbicara secara acak. Dia kemudian mengangkat tangannya dan kabut berlama-lama berkumpul di telapak tangannya. Segera itu berubah menjadi wajah yang halus dan tampan dari seorang pria. Ling Ying juga tertawa ketika mendengar ini. Dia dengan girang berkata, "Aku pikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang harus aku katakan." Mata Sun Er terdiam di wajah pria yang terbentuk dari kabut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semoga, bicaralah." Ling Ying perlahan terbatuk dan mulai berkata, "Menurut berita terbaru yang aku dapatkan, seorang pemuda yang bernama Xiaoyan telah muncul di wilayah utara dataran tengah." Engah. Kabut yang telah berkumpul di wajah Sun Er tersebar. Beberapa saat kemudian, dia menghirup napas lembut dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Dari apa yang aku pikirkan, ada peluang bagus bahwa itu dia." Ling Ying tersenyum sambil menjawab. Sun Er tiba-tiba berbalik dan turun dari puncak gunung. Jejaknya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan alam Gu."